Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan tercatat masih mempunyai utang klaim kepada rumah sakit yang telah jatuh tempo sebesar lebih dari 4,4 triliun rupiah. Besarnya utang klaim rumah sakit yang ditanggung BPJS Kesehatan ini diungkap staf ahli Menteri Keuangan Kunta Wibawadasa. Utang jatuh tempo ini akibat putusan MA di saat pembatalan kenaikan iuran sebesar 100% pada Januari lalu. Kunta menyebut BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak dibangun pada 2014. Selain utang jatuh tempo sebesar 4,4 triliun rupiah, BPJS Kesehatan juga memiliki utang yang belum jatuh tempo sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara utang yang sudah dibayar sebesar 192 triliun rupiah. Kita melihat bahwa saat ini dengan putusan MA kemarin itu pasal 34 yang dibatalkan ya. Dengan kondisi tadi kalau kita lihat kondisi BPJS Kesehatan slide berikutnya sampai dengan 13 Mei ini nanti mungkin Pak Fahmi bisa memperdalam di sini, tapi saya intinya di sini bahwa kita masih ada yang jatuh tempo 4,4 yang harus segera dibayar, dan kondisi BPJS ini perlu ada perbaikan dan perlu ada untuk mengatasi defisit BPJS ya, perlu ada upaya-upaya untuk mengurangi defisit BPJS tadi. Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal mengatakan pemerintah sudah memperhitungkan secara seksama alasan kenaikan, yakni untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan BPJS Kesehatan yang sudah berjalan 7 tahun. M. Iqbal juga mengingatkan bahwa sesuai Perpres nomor 64 tahun 2020, iuran untuk kelas 3 sebesar Rp42.000. Peserta tetap membayar Rp25.500 karena ada subsidi pemerintah sebesar Rp16.500. Dalam Perpres 64 tahun 2020 diatur juga bahwa pada periode Juli 2020, kelas 3 mandiri tetap sebesar Rp25.500 dengan ada bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan yang dibayarkan oleh pemerintah. Sementara untuk kelas 1 menjadi Rp150.000 dan kelas 2 menjadi Rp100.000. Dan tentu pemerintah telah menghitung secara seksama untuk memastikan seperti yang tercantum dalam pertimbangan di Perpres bahwa ini untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan yang sudah berjalan di tahun ke-7. Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS mengundang protes dari sejumlah kalangan. Sebut saja Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo. Mantan Wakil Wali Kota Solo saat Jokowi memerintah di Solo ini menilai kenaikan iuran BPJS akan memberatkan warga. Pada saat pandemi corona saat ini, banyak pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Banyak pula warga yang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Posisi saat kondisi kayak begini menaikkan BPJS ya menurut saya orang tepat, orang tidak pas karena masyarakat baru banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, bagi yang mandiri juga kondisinya tidak bisa mengais rezeki. Ini mesti harus dipertimbangkan kembali untuk ya paling tidak kita usulan kita untuk ditinjau kembali lah. Karena keputusan MK baru saja sekarang keluar Perpres. PBI yang mau bayarnya pakai 35.000 atau 52.000 itu yang mesti harus diselesaikan dulu. Kritik juga datang dari gedung parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 menilai pemerintah tak peka karena menaikkan iuran di saat banyak warga mengalami kesulitan ekonomi dampak dari pandemi corona. Banyak kelompok miskin baru, dalam artian mereka dulunya yang punya pekerjaan yang bagus, punya kestabilan ekonomi yang bagus, sekarang ini karena COVID mereka kehilangan pekerjaan sehingga mereka tidak mampu lagi membayar kelas 1, kelas 2. Jadi saya menghimbau, saya meminta kepada Presiden untuk meninjau ulang keputusan ini. Mari bersama-sama menghadirkan kenyamanan kepada masyarakat.
hak yang paling utama bagi masyarakat adalah salah satunya adalah kesehatan. Jadi jangan ngomong untung rugi untuk masalah kesehatan pada masyarakat. Itu adalah hak dasar masyarakat. Negara harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyoroti proses terbitnya Perpres nomor 64 tahun 2020 ini. Perpres yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan terkesan terburu-buru diterbitkan. YLKI mengkhawatirkan Perpres ini justru bertentangan dengan keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran. Presiden Jokowi dalam memutuskan Perpres tersebut terkesan sembunyi-sembunyi, tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai sehingga diluncurkan dengan sangat terburu-buru dan kemudian belum memberikan ruang pada publik untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan konten yang harus diatur di dalam Perpres tersebut, sehingga kita khawatir Perpres tersebut berbenturan dengan putusan MA yang telah membatalkan Perpres yang terdahulu. Pemerintah lewat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan membantah sejumlah tudingan terkait kenaikan iuran BPJS. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan, kenaikan iuran BPJS selalu mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung. Kenaikan iuran BPJS diperlukan tidak hanya untuk membiayai defisit BPJS, tetapi juga untuk perbaikan pelayanan kesehatan, agar manajemen BPJS dan RS dapat lebih baik. Dan kemudian yang juga harus kita lihat bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tentunya untuk kebaikan bersama. Satu adalah untuk menjaga sustenabilitas dan kesinambungan daripada program jaminan kesehatan nasional, baik untuk jangka pendek dan jangka panjang kepada seluruh rakyat Indonesia. Kedua, ini juga ditujukan untuk perbaikan pelayanan, untuk lebih betul-betul bisa dilakukan lebih baik manajemennya, baik di rumah sakit maupun di BPJS. Kenaikan tarif iuran BPJS untuk kelas 1 dan 2 menurut rencana mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang. Sementara untuk peserta kelas 3 berlaku mulai tahun 2021. Tim Liputan, Kompas TV.